Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya. Hari ini Sabtu 14 September 2024. Kita akan membaca Injil Matius 21 ayat 23 sampai 32. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur bahwa cinta kasih-Mu, pertolongan-Mu terus nyata dari kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersyukur kepada-Mu. Kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami dalam pertobatan yang tulus dan terus memuliakan Tuhan. Firman-Mu menopang kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius 21 ayat 23 sampai 32. Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Namun jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Aku tidak mau.' Namun kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang lain dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, 'Baik, Bapa.' Namun ia tidak pergi. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang pertama." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Namun pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur percaya kepadanya. Kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tema kita hari ini, pertobatan yang tulus. Pengkatobaran situang kamalamburan. Bacaan kita ini terdiri dari 2 perikop yang berkelanjutan. Perikop pertama berujar tentang pertanyaan imam-imam kepada Yesus tentang otoritas kuasa Yesus.
Sementara yang kedua bercerita tentang respons balik Yesus kepada mereka, yakni tentang dua orang anak yang diperintah oleh ayahnya. Yang pertama mengatakan tidak, namun segera berbalik dari mengerjakan perintah ayahnya itu. Dan dia mengerjakannya. Sementara yang kedua justru mengiyakan tetapi tidak mengerjakannya. Saudara-saudara, fokus kita saat ini adalah perikop kedua. Kendati ia adalah bagian langsung dari perikop sebelumnya. Secara sederhana, para imam diperhadapkan dengan pertanyaan, anak yang manakah aku? Dengan cepat kita dapat mengatakan bahwa para imam adalah anak kedua yang mengiyakan tetapi tidak mengerjakan. Namun jika kita yang ditanyai, anak yang manakah saudara? Pertanyaan ini sangat reflektif dan perlu pengenalan diri yang mendalam, terutama sebagai orang percaya. Ada sebuah ungkapan Toraja mengatakan, malolo sisaman kelok, maalampa-lampa bulituk. Lurus sama saja dengan bengkok. Kejahatan yang beruas-ruas. Ya, sekali lagi, malolo sisaman kelok, maalampa-lampa bulituk. Orang Toraja belajar dari jari-jari kita yang terkesan lurus, tetapi bisa menjadi bengkok karena ruas-ruasnya. Ungkapan ini kerap dilontarkan bagi orang yang sama seperti anak kedua. Sebaliknya, kita justru paling tidak sama seperti anak pertama yang menolak tetapi berbalik dan melakukan perintah ayah. Sebab hal itu terjadi karena pertobatan yang tulus lebih berharga di mata Allah dibanding mengiyakan tetapi tidak melakukan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, mengajarkan kami untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu, menjalani hidup dalam pertobatan yang tulus. Amin.